السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita berbicara tentang al-iman bil Masih ad-Dajjal. Iman kepada al-Masih ad-Dajjal bukan maknanya kita beriman kepadanya seperti beriman kepada Rasul. Kalla wallah, tidak demi Allah. Tetapi maknanya kita beriman akan adanya makhluk dari jenis manusia yang bernama Dajjal yang akan muncul di akhir zaman sesuai dengan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan riwayat yang mutawatir akan munculnya Dajjal. Kalau kemarin pada kajian yang lalu kita sudah baca dalil-dalilnya, hadis-hadisnya yang sangat banyak yang kita nukil dari syarahnya Syekh Rabi' hafizahullah. Maka kali ini kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala wa min usuli ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah al-iman bil Masih ad-Dajjal, mempercayai akan munculnya Dajjal. Wa huwa rajulun min bani Adam. Dajjal adalah seseorang dari jenis manusia, dari turunan Adam. Artinya bukan makhluk lain. Dia dari jenis manusia. Yakhruju fil yahud wa yatba'uhu al-yahud. Akan keluar dari kalangan Yahudi dan akan diikuti oleh Yahudi. Wa huwa al-mahdi alladhi yantadhiruhu al-yahud. Dan dialah mahdinya Yahudi. Al-mahdi yang ditunggu oleh Yahudi. Mudah-mudahan masih ingat hadis yang kita baca kemarin. Di antara hadis-hadisnya ada yang disebutkan dengan kalimat wasayattabi'uhu al-yahud. Akan muncul dan akan diikuti oleh Yahudi. Bahkan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah bahwasanya Dajjal adalah mahdinya Yahudi. Al-mahdi alladhi yantadhiruhu al-yahud. Mahdi yang ditunggu oleh mereka, orang-orang Yahudi. Li'anna al-mahdi kullun yad'ihi. Karena al-mahdi ini hampir semua golongan mengaku-ngaku akan datang.
Nasrani mengaku akan datangnya Mahdi. Demikian pula Yahudi mengaku akan datangnya Mahdi. Demikian pula Syiah mengaku akan datangnya Mahdi. Demikian pula Ahlus Sunnah mengaku akan datangnya Mahdi. Tetapi yang hak adalah Mahdinya Ahli Sunnah, karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adapun Mahdinya Yahudi, hadzal rajul yang dijuluki dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadza mahdiyuhum huwa Al-Masih Ad-Dajjal. Wasyiah, adapun kaum Syiah, yantadirun Al-Mahdi Al-Mukhtafi. Adapun Syiah Rafidhah menunggu Al-Mahdi yang sedang bersembunyi atau sedang tersembunyi. Fisirdab, di dalam gua yang dikatakan guanya ada di negeri Samirra. Kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan bahwasanya imam yang ke-12 adalah Imam Mahdi. Mereka sebutkan dengan mengatakan Muhammad ibn Hasan. Mereka juluki dengan julukan-julukan, dan mereka katakan pernah lahir. Tetapi kemudian masuk dalam gua, nggak keluar-keluar. Kayak dongeng. Ini keyakinan Syiah Rafidhah. Masuk ke dalam gua dan tidak keluar-keluar. Dan mereka meyakini dengan keyakinan yang batil bahwa suatu saat akan keluar. Suatu saat akan keluar. Imam Mahdinya mereka. Dan mereka menganggap bahwa Mahdi itu turunan Al-Husain. Turunan dari Al-Husain Ibni Ali radhiyallahu taala anhuma. Ini Mahdinya siapa? Mahdinya Syiah Rafidhah. Setiap tahun mereka merayakan dengan perayaan-perayaan menyambut kedatangan Al-Mahdi. Barangkali akan keluar tahun itu. Dan mereka akan siapkan kuda dan kendaraan yang gagah, yang bagus, yang terbaik untuk menyambut keluarnya Al-Mahdi. Dan mereka akan panggil-panggil, Yal Imam, Yal Imam, wahai Imam, wahai Imam. Dan itu upacara seperti itu tiap tahun. Ini khonifina azakullah aqidatul majanin. Akidahnya orang-orang gila. Menunggu sesuatu yang tidak ada sama sekali. Orang yang dalam keadaan sudah pernah lahir kemudian hilang. Khonifina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yantadiruna al-Mahdi alladhi akhbara anhu ar-Rasul. Adapun Ahlus Sunnah menunggu Al-Mahdi yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil ahadits sahihah al-mutawatirah. Diriwayatkan bukan dalam satu hadis, diriwayatkan bukan pada dua hadis, tetapi pada sekian hadis yang mutawatir. An jam'in min as-sahabah an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini makna mutawatir. Dan semuanya mengkhabarkan akan datangnya Mahdi. Namanya Muhammad ibn Abdullah. Dan akan keluar di Syam atau akan lahir di Syam. Dan disebutkan pula turunannya dari turunan Al-Hasan. Latihan ibn azakumullah. Berbedanya antara Syiah dengan Sunnah, dengan Ahli Sunnah sangat berlawanan. Mereka menganggap sudah pernah lahir kemudian hilang di gua, dan kemudian mereka tunggu-tunggu sepanjang masa. Adapun Ahli Sunnah menyatakan akan lahir nanti di akhir zaman. Mereka menyatakan namanya Muhammad ibn Hasan. Sedangkan Ahlus Sunnah menyebutkan dengan dalil-dalil namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka mengatakan dari turunan Al-Husain. Sedangkan Ahlus Sunnah menyatakan dari turunan Al-Hasan. Qanifina azakumullah, yang diangkat oleh Nabi, yang digendong oleh Nabi, yang disebut dengan pujian hadza ibni sayyid,
Apa kelanjutan hadisnya? Anakku ini, yakni cucunya, dianggap oleh beliau ibni. Hadza ibni sayyid. Anakku ini adalah sayyid. Hasan dan Husain. Kalau mau tahu yang dimaksud oleh Nabi Al-Hasan atau Al-Husain, tinggal lanjutkan hadisnya. Bahwa dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Ibni hadza sayyid, yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kalangan muslimin. Siapa? Yang menyebabkan perdamaian antara dua golongan besar dari kaum muslimin. Al-Hasan Ibni Ali. Ini jasa terbesar dari Al-Hasan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasa terbesar yang dipuji oleh Nabi dan dikatakan anakku ini adalah sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Jadi ketika Al-Hasan mengalah dan kemudian dua pasukan besar yang akan bertempur, kemudian mereka berpeluk-pelukan dan disebutkan tahunnya dengan Amul Jamaah, ditulis dalam sejarah dengan Amul Jamaah, tahun jamaah. Semua gembira atas persatuan tersebut. Semua gembira atas terjadinya persaudaraan kembali dan tidak jadi perperang. Yang tidak gembira hanya Syiah. Yang marah hanya mereka kaum Syiah dan kemudian menyatakan Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Menuduh bahwa Al-Hasan mencoreng, menjelekkan, memalukan wajah-wajah kaum muslimin. Kalla. Tidak sekali-kali. Justru Al-Hasan yubayyid wujuhal muslimin. Al-Hasan memutihkan dan mencerahkan wajah-wajah kaum muslimin. Semuanya gembira, semuanya senang dengan apa yang terjadi dari ukhuwah, persatuan. Dan itu yang dipuji oleh Nabi. Inna ibni hadza sayyid. Yang akan mendamaikan dua pasukan. Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu adalah juga sibtu Rasulullah. Cucu Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan dua-duanya Al-Hasan wal Husain adalah sayyidah syabab ahli jannah. Dua-duanya adalah tokoh pemuda ahli surga. Jangan mengangkat yang satu menjelekkan yang lain. Jangan mengangkat Al-Hasan kemudian menjelekkan yang lain. Kita menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memuji Al-Hasan dan bagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa akan lahir nanti Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah yang akan lahir di Syam dan dari turunan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Walaupun kita tetap menyatakan bahwa Al-Husain memiliki kelebihan dengan ucapan Rasulullah SAW bahwa kedua-duanya adalah raihatayya. Kedua-duanya adalah yang sangat aku cintai dan dua-duanya akan menjadi tokoh pemuda ahli surga, sayyidah syabab ahli jannah. Kembali kepada kitab Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang mensyarah kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Qala hafizahullah ahli sunnah yantadhirun al-Mahdi, yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahihah al-mutawatirah fil ma'na. Mutawatir secara makna. Artinya lafaz-lafaznya berbeda-beda tetapi maknanya saling dukung-mendukung. Wa huwa rajulun min baitir Rasul. Imam Mahdi adalah seorang dari keluarga Nabi, dari turunan keluarga Nabi SAW, min ahlil bait. Wa min alil Hasan ibni Ali, yaitu dari keluarga Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Yakhruju fi akhir zaman, yang akan keluar di akhir zaman. Wa yubayi'uhul muslimun, yang akan dibaiat oleh kaum muslimin. Wa yujahid fi sabilillah, yang akan berjihad fi sabilillah. Wa yamla'ul arda adlan, yang akan memimpin dan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Ini Imam Al-Mahdi. Wa yusalli bil muslimin, dan beliau salat mengimami seluruh kaum muslimin. Wa bainama hum kadzalik, dan ketika mereka dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan perjuangan, dalam keadaan jihad melawan Yahudi, melawan Dajjal, idh kharajal Masih, maka tiba-tiba muncullah Al-Masih, Ad-Dajjal.
Muncullah Dajjal. Fala yazalul muslimun fi ana'in minhu. Maka kaum muslimin dalam kesusahan menghadapi Dajjal. Hatta yanzila Isa ibn Maryam. Tiba-tiba turunlah Isa ibn Maryam. Al-Mahdi lahir dari turunan Al-Hasan. Dajjal muncul dari belenggunya. Sedangkan Isa turun. Karena Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi diserupakan orang lain dengan dia. Bal rafa'ahu Allah. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah angkat dia. Adapun kalimat inni mutawaffika, kami akan mematikan, maka itu jelas memang Isa akan mati setelah turun, kemudian menikah, kemudian meninggal sebagaimana layaknya manusia. Sehingga tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat itu. Ayat ini bal rafa'ahu Allah, ayat lainnya inni mutawaffika, aku akan mewafatkan kamu. Ini jelas. Akan diwafatkan nanti setelah turun, setelah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menikah dan meninggal. Itu Isa ibni Maryam alaihi salam. Fahuna masihan, berarti ada dua al-Masih. Dajjal dijuluki al-Masih, al-Masih ad-Dajjal. Isa dijuluki al-Masih, al-Masih Isa. Masih Isa dan Masih ad-Dajjal berbeda makna al-Masih antara keduanya. Masihnya Dajjal dengan Masihnya Isa. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, adapun Masihud Dhalalah, Masihnya kesesatan adalah Dajjal. Adapun Masihul Hidayah, Masih yang membawa hidayah adalah Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Wal Masihud Dajjal summiya bil Masih li sur'ati sayrihi fil ardh. Adapun Dajjal dinamakan Al-Masih karena cepatnya dia berpindah tempat di muka bumi. Baru dukun-dukun kacangan saja sudah banyak yang terfitnah. Baru dukun-dukun tukang sihir yang sedikit saja, yang rendahan, yang kecil, sudah banyak orang-orang yang terfitnah dengannya, terbawa dengannya, bahkan kafir karenanya. Nanti akan muncul tukang sihir yang lebih hebat, yang dia begini dan begitu, bisa keliling dunia dengan cepat. Sebentar ada di Eropa, sebentar lagi ada di Asia, sebentar lagi ada di Cina, sebentar lagi ada di Arab. Li sur'ati sayrihi summiya al-Masih, karena cepatnya dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan sihirnya, maka dia dijuluki dengan al-Masih, yaitu Dajjal. Na'udzubillah min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid Dajjal. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari jeleknya fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan kita berlindung dari fitnahnya Dajjal yang mengerikan. Sudah kita katakan tadi, kalau tukang sihir yang rendahan saja banyak menipu manusia, bagaimana kalau ada tukang sihir yang lebih hebat lagi, bisa memindahkan kapal perang dari satu negeri ke negeri lainnya, bisa menembus tembok Cina. Apakah kalian heran? Permainan syaitan. Kata Ibnu Abbas, sihir itu ada. Siapa yang mengingkari keberadaan sihir, berarti dia mengingkari Quran was sunnah. Apakah Al-Quran tidak pernah menceritakan adanya tukang sihir? Berapa kali menceritakan? Khususnya tukang-tukang sihir yang disuruh oleh Fir'aun menghadapi Musa alaihissalam. Bukankah Allah Ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa, meminta perlindungan, a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan berlindung dari nafasat, peniup-peniup yang meniup di simpulan-simpulan tali. Man hadhihi? Siapa yang dimaksud? Wanita-wanita tukang sihir. Nafasat, peniup-peniup
di timpulan-timpulan tali, tafsirnya dari para ulama adalah tukang-tukang sihir. Dan sudah jelas. Apa tafsir lainnya selain itu? Maka ya haula, wahai kaum-kaum aqlani, wahai orang-orang yang terpengaruh dengan Muhammad Abdu dan Rasul Ridha, ingatlah, jangan engkau terbawa mereka dalam mengingkari sihir. Oh, sihir itu tidak ada, sihir itu tidak ada. Ibnu Abbas menyatakan radhiyallahu taala anhuma bahwasanya di Mesir sana ada sihir, orang disihir menjadi keledai dan begini dan begitu. Siapa yang mengingkarinya, dia berarti dia mengingkari Quran wa sunnah dan mengingkari al-waqi'. Apa al-waqi'? Mengingkari sesuatu yang nyata di hadapan mata. Benar-benar terjadi. Tiba-tiba seorang sakit, di ronsen ada guntingnya di dalam. Apa itu kalau bukan sihir? Ada apa enggak ada? Oh, sihir itu enggak ada. Nyatanya ada. Kok bilang enggak ada? Hati-hati. Wahai aqlaniyun, wahai pengikut-pengikut madrasah islahiyah. Madrasah islahiyah adalah madrasah Muhammad Abdu dan Rasulullah dan pengikut-pengikutnya, Syaltut, Haikal dan sejenisnya. Mereka semua mengingkari adanya sihir. Bahkan mereka mengingkari adanya mukjizat. Mengingkari semua yang mereka anggap tidak masuk akal. Enggak ada itu, enggak ada itu. Ada. Hanya saja kita jangan tertipu dengan tukang-tukang sihir. Kalau kita khawatir kita terkena sihir mereka, ucapkan, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bahkan sebab turunnya al-falaq dengan an-nas, turunnya adalah karena Jibril mengajarkan agar Nabi dibacakan atau diruqyah agar selamat dari ruqyahnya atau dari sihirnya Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Dan disebutkan asbabun nuzulnya bahwa Nabi disihir oleh Labid ibn al-A'sam. Walaupun Labid tidak berhasil untuk mewujudkan keinginannya, apakah membinasakannya atau membunuhnya, tetapi Nabi terpengaruh sedikit. Beliau tersamarkan apakah dia harus ke istri yang ini atau ke istri yang sana. Maka Jibril turun, engkau disihir bil mishti wal musyatah, dengan rontokan-rontokan rambut. Dan buhulnya ada di sumur ini, ditunjukkan oleh Jibril. Dan kemudian diajarkan baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Mereka karena membela akalnya dan mengingkari sesuatu yang mereka anggap tidak masuk akal, apakah sihir atau mukjizat, akhirnya mereka menolak pula hadis ini. Hadis tersihirnya Rasulullah SAW oleh Labid bin al-A'sam, padahal diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan termasuk yang menolak adalah Sayyid Qutb dalam Fidal Al-Quran. Itu adalah perkara yang terjadi di dunia ini sebagai ujian dari Allah, sebagai fitnah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Pernah diajarkan oleh malakan sebagai fitnah, tapi keduanya berkata, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Aku ini hanya fitnah, hanya ujian, jangan kalian kufur. Maka para ulama menyatakan bahwa ilmu sihir haram dipelajari. Dan siapa yang mempelajarinya kufur. Karena dikatakan dalam ayat tadi, fala takfur, jangan kufur. Sebagai faedah, kita keluar sedikit dari pembahasan masalah Dajjal. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah. Maka Dajjal itu adalah seseorang atau dari turunan anak Adam yang memiliki sihir atau memiliki kemampuan yang memang Allah takdirkan begitu sebagai ujian. Di antaranya sur'ati sayrihi fil ardi, di antaranya dia bisa berjalan berpindah tempat dengan cepat. Sebentar ada di sini, sebentar kemudian ada di negeri lain, sebentar kemudian ada di negeri lain. Li'annahu yuhayyi'u Allahu lahu minal asbab. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan dan menakdirkan untuknya sebab-sebabnya.
Ma yumakkinuhu min sur'atis sayri fil ard. Apa yang memungkinkan dia untuk berpindah dengan cepat di muka bumi. Lil adha wal syarri wal fitnah. Untuk apa dia keliling dunia? Seluruh negeri akan didatangi oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Seluruh negeri akan didatangi oleh Dajjal. Lil adha, untuk mengganggu manusia. Wal syarr, untuk kejahatan dan kejelekan-kejelekan. Wal fitnah, untuk fitnah. Wa summiya bid Dajjal minad dajjal. Adapun penamaan Dajjal dari kata ad-dajlu. Wad-dajlu huwal kadhibu. Al-kadhib. Ad-dajjal adalah kedustaan. Wa huwal kadhib. Berarti Dajjal kadzab maknanya. Wal mubaligh fid dajli. Berarti ad-dajjal adalah mubalaghah dari al-kadhib. Dari ad-dajjal. Kalau kadhib berdusta, kadzab tukang dusta. Demikian pula kalau ad-dajjal adalah kedustaan, dajjal tukang dusta yang selalu berdusta. Di antara kedustaan yang paling besar menyatakan bahwa akulah Rabb kalian. Akulah Tuhan kalian. Na'udzubillah. Na'udzubillah minal kufur. Man tsabbatahu Allah. Dikatakan li'annahu kadzdzab hatta innahu yadda'i annahu huwa Allah. Saking dustanya sampai dia mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah Allah. Akulah Allah. Maka Nabi menyatakan, ingat, Rabb kalian laisa bi'awar. Ingat, Dajjal itu rusak matanya sebelah. Sedangkan Rabb kalian tidak buta, Rabb kalian tidak pice, Rabb kalian tidak rusak sebelah matanya. Wa yaftatinun nas. Adapun Dajjal yang rusak matanya sebelah seperti anggur busuk. Yaftatinun nas bisababih, dengan sehernya memfitnah manusia sehingga sebagian besar manusia terfitnah dengannya. Illa man tabbatahu Allah, kecuali orang-orang yang Allah tetapkan, Allah kokohkan imannya, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Wa ma'ahu jannatun wa nar, dan juga termasuk kedustaannya dia membawa jannatun wa nar, surga dan neraka, atau seakan-akan surga dan seakan-akan neraka. Wa ya'malu khawariq, dan dia bisa melakukan khawariq. Khawariqul adah artinya kejadian-kejadian yang aneh, yang ajaib. Sudah disebutkan di antara riwayatnya bahwa dia hanya menunjuk tanah. Kalau orang itu mengikuti Dajjal, maka kebunnya hanya ditunjuk saja atau diucapkan sesuatu, kemudian subur, tumbuh tumbuhan dan buah-buahan. Adapun yang mengingkarinya dan menentangnya, maka dia hanya menunjuknya dan menyatakan dengan sesuatu, maka tiba-tiba tandus, kering, tidak tumbuh apapun. Ini khawariq. Khawariqu syaitaniyah. Tentunya keanehan-keanehan syaitaniyah. Keanehan dari syaitan. Berbeda dengan keanehan-keanehan yang Allah berikan pada awliya, pada wali-walinya. Berbeda. Di mana perbedaannya? Sudah pernah kita sampaikan di kajian yang lalu. Perbedaannya apakah dia di atas sunnah atau tidak, itu saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma'. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air. Hatta yutabbiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air. Oh, berarti waliullah. Jangan percaya dulu. Sampai kapan? Hatta yutabbiqus sunnah, hingga mereka mencocoki sunnah. Kalau tidak mencocoki sunnah, jangan percaya. Itu berarti khawariq syaitaniyah. Itu berarti keanehan-keanehan dari syaitan. Tetapi kalau mencocoki sunnah, maka berarti itu adalah apa yang Allah berikan dari karamah dan kemuliaan. Ini juga diingkari oleh aqlaniyun, kaum islahiyun, mengikut Muhammad Abduh. Diingkari juga. Mukjizat saja diingkari, apalagi karomahnya para wali. Kisah-kisah tentang karomah para aulia akan dibuang oleh dia. Apa ini? Khurafat, tahayul kata mereka.
Padahal terjadi. Dan disaksikan oleh sekian banyak manusia. Hanya saja ketika munculnya para saharah, tukang-tukang sihir, kemudian mengaku-ngaku sebagai awliyaullah, wali-wali Allah, maka tersamar keduanya. Apakah ini betul-betul karamah atau ini sihir dari syaitan? Ternyata alhamdulillah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah sudah menyatakan la tusaddiqhum wa la yusalluna 'alal ma' hatta yutabiqus sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun bisa salat di atas air sampai mencocoki sunnah. Dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya, dan ditambah oleh beliau, betul kata Imam Syafi'i, jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air, wa yatiru fil hawa, ditambah kalimat yatiru fil hawa. La tusaddiqhum wa la yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa hatta yattabiqus sunnah. Jangan percaya walaupun mereka bisa terbang di langit, bisa salat di atas air dan bisa terbang di langit. Jangan percaya sampai terbukti mencocoki sunnah. Sebab ada pondok pesantren yang mengajarkan murid-muridnya untuk bisa mendapatkan karomah. Kemudian diajarkan untuk semedi di kuburan, untuk membaca zikir-zikir tertentu, dan untuk tidak pergi kemana-mana selama 40 hari 40 malam. Kalau lulus, maka dia mendapatkan suatu keajaiban. Bisa main bola api, nanti dipertontonkan. Bisa kebal, bisa ini, dan dikatakan ini karamah. Kenapa? Karena yang dibaca zikir-zikir sebentar. Walaupun yang dibaca zikir-zikir, kalau dia 40 hari 40 malam di kuburan, apakah dia nggak ke masjid? Apakah dia nggak salat? Apakah dia cocok dengan sunnah? Tidak cocok dengan sunnah. Bahkan ada yang melihat, wallahi, kepada saya, wallahi, saya melihat guru saya terbang di langit. Sampai wallahi, demi Allah saya lihat betul. Aku percaya, saya percaya. Gak usah pakai sumpah-sumpah, saya percaya. Tetapi apakah itu karamah? Lah, itu syaitan. Mengapa demikian? Karena la yutabiqus sunnah, karena tidak mencocoki sunnah. Tidak pergi ke masjid, malah hilang. Kuncian di kamar. Kamar gelap lagi. Ketika ditanya, kenapa Pak Ustaz kok gak sholat di masjid? Oh, saya sholatnya di Mekah. Bukan ke Mekah dengan sini waktunya berbeda. Masa kau sholat duhur di waktu asar? Sholat asar di waktu maghrib? La yutabiqus sunnah, tidak mencocoki sunnah. Kalau tidak mencocoki sunnah, berarti itu khawariq syaitaniyah. Itu adalah keanehan-keanehan dari syaitan, bukan karamah. Dan ini yang terjadi pada Dajjal. Dajjal mengaku bahwa aku ini adalah Tuhan kalian, aku bisa begini, bisa begitu, bahkan aku bisa menciptakan surga dan neraka. Siapa yang ikut aku masukkan ke surgaku, dan siapa yang menentangku, aku masuk ke dalam nerakaku. Na'udzubillah minal kadzib, na'udzubillah minal kufur. Dan ini yang dikatakan dengan Dajjal, bermakna kadzab. Oleh karena itulah, kalau disebutkan dalam hadis Dajjal dengan dijamakkan, Dajjalun, para Dajjal, biasanya yang dimaksud adalah para pendusta. Seperti hadis yang memberitakan akan adanya nabi-nabi palsu. Kata Nabi, akan muncul nanti Dajjalun kadzabun. Akan muncul para pendusta, para Dajjal. Jumlahnya 30. Semuanya, kullun, masing-masingnya yadda'i annahu nabi. Masing-masing mengaku dirinya nabi. Berarti apa makna Dajjalun? Para pendusta. Lughatan, secara lughah. Tetapi kalau dengan jelas, apalagi dengan alif dan lam, ad-Dajjal, atau ditambah dengan al-Masih ad-Dajjal, maka sudah sangat jelas. Yang dimaksud bukan sekedar pendusta, tapi yang dimaksud benar-benar satu jenis makhluk dari turunan manusia yang disifatkan dengan sifat-sifat oleh Nabi, yang digambarkan bahwa matanya rusak sebelah, dan seterusnya, maka itulah yang dimaksud, yang akan datang di akhir zaman. Sehingga takwil-takwil mereka yang menakwilkan bahwa Dajjal itu kadzab, dari satu sisi lughah betul, tapi apa kelanjutannya? Jadi nggak ada Dajjal yang begini, nggak ada. Dajjal itu maksudnya orang yang berdusta,
atau mendustakan agama, yang memandang dengan kacamata sebelah, hanya kacamata dunia, tidak dengan kacamata akhirat. Kalau itu yang dimaksud, sudah banyak Dajjal. Tapi mana Isanya alaihi salam yang akan membunuh Dajjal? Ini barakallahu fikum akan terjadi kontradiksi pada sekian banyak hadis. Maka nasallahu salamul afiyah, jangan kita menuhankan akal, jangan kita berporos pada akal. Akal itu ngikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah memberitakan dan Rasulullah SAW memberitakan. Maka apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah al-haq. Apakah sudah bisa kita pahami ataupun masih belum kita pahami? Artinya rinciannya, bagaimana mungkin Dajjal bisa? Wallahu a'lam. Yang jelas Allah takdirkan dia bisa melakukan sihir-sihir seperti itu. Qala, selanjutnya kata Syekh, khawariqun syaitaniyah laysat karamat. Keanehan pada Dajjal adalah khawarik, keanehan-keanehan syaitan. Sihir-sihir. Laysat karamat, bukan karamah. Kalau karamah yang Allah berikan pada awliya. Wa innama hiya khawariqu syaitaniyah. Itu hanya keanehan-keanehan dari syaitan. Yujriha Allahu ala yadihi lil fitnah. Itu Allah takdirkan demikian sebagai fitnah. Wa ibtila'il ibad, untuk menguji para hamba-hambanya, dan itu ujian yang sangat berat. Makanya dianjurkan untuk berdoa semoga kita tidak menghadapi ujian yang berat tersebut. Fa khataruhu syadid. Maka bahayanya sangat dahsyat. Bahaya Dajjal sangat dahsyat. Walidzalika hadzarat minhul anbiya. Oleh karena itu diperingatkan bahaya Dajjal, akan munculnya Dajjal oleh seluruh para nabi-nabi. Wa aktsaru man hadzara minhu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang paling banyak memperingatkan dari bahaya Dajjal adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amarna an nasta'ida min fitnatihi. Dan dia memerintahkan kepada kita, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya, fitnahnya Dajjal. Dalam salat kita, fit tasyahhudil akhir, di tasyahud yang terakhir, haitsu nasta'idu billah, di mana kita dianjurkan bahkan diwajibkan. Pendapat yang lebih sahih, wajib membaca doa itu. Wajib tapi bukan rukun. Haitsu nasta'idu billahi min arba'. Diajarkan untuk kita berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau dalam lafaz yang lain disebutkan dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Ada kalimat syarr. Wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Karena fitnah-fitnah akan datang pada kita, fitnah kehidupan dan kematian. Tetapi yang kita khawatirkan adalah syarrul fitnah, jeleknya fitnah. Wa fitnatuhu hiya akbaru fitnatin tajri ala wajhil ard. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, bahwa fitnahnya adalah fitnah yang terbesar dari fitnah-fitnah yang ada di muka bumi. Na'udzubillah. Fitnah yang terbesar di antara semua fitnah yang ada. Wal'iyadu billah. Hadha huwa al-Masih ad-Dajjal. Itulah al-Masih ad-Dajjal. Wa bainama huwa kadzalik qad dhayaqa al-muslimin wa adahum wa imtahanahum. Dan ketika manusia dalam keadaan seperti itu, mereka sangat sempit, sesak dadanya, ketakutan, khawatir, terfitnah, mereka susah, diganggu oleh Dajjal, difitnah oleh Dajjal. Tiba-tiba muncul Al-Masih Isa. Tiba-tiba muncul Al-Masih yang lain, yaitu Masih Isa Ibni Maryam alaihi salam. Yanzilu minas samai, turun dari langit. Dan siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak percaya, berarti dia tidak percaya pada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yang mengkhabarkan. Barang siapa yang tidak percaya berarti tidak percaya pada Al-Quran. Karena Al-Quran juga mengkhabarkan.
bahwa Isa diangkat ke langit. Dan jangan tanya bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana buang airnya, bagaimana, itu pertanyaan bodoh. Pertanyaan dungu bahkan. Apalagi dia mengenali Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Maha itu terserah Allah, Allah yang menakdirkannya, Allah yang menjadikannya, Allah yang menjadikan seperti itu, maka Allah pula yang mengaturnya. Tidak usah tanya. Nanti buang airnya gimana? Nanti memalukan sekali pertanyaan seperti ini keluar dari seorang profesor. Memalukan sekali pertanyaan seperti ini keluar dari seorang dosen. Apakah itu ilmiah? Bukan ilmiah, hilmiah. Hilmi itu mimpi. Kaum muslimin yang saya hormati, ini ngelamun. Nanti gimana ya buang airnya, kan sana nggak ada kamar mandi. Nanti gimana dia kalau mau istinja, airnya dari mana? Kan nggak ada sungai. Goblok. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Allah kalau mengangkat Isa alaihi salam, maka Allah maha bisa untuk mengaturnya hingga akhir zaman. Allah maha bisa untuk mengatur makan dan minumnya ila akhir zaman. Allah maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Aminu bih. Berimanlah kepadanya. Berimanlah kepada Allah bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Siapa yang meragukan berarti dia tidak beriman pada Allah. Allah maha bisa. Allah maha kuasa. Allah maha mampu. Kalau Allah katakan bal rafa'ahu Allah, maka benar-benar diangkat oleh Allah. Kalau Nabi menyatakan yanzil minas sama, turun dari langit, maka benar-benar turun dari langit. Kayak apa? Wallahu ta'ala a'lam. Apakah kita mengalami atau tidak nanti? Wallahu ta'ala a'lam. Dan na'udzubillah, jangan sampai ketika kita mengalami kita jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah, jangan sampai ketika kita mengalaminya ternyata kita termasuk yang terfitnah oleh Dajjal dan memusuhi Isa bin Maryam. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita berdoa jangan sampai terkena fitnahnya Dajjal. Kalaupun mengalaminya jangan sampai terkena syarril fitnah al-Masih ad-Dajjal, jeleknya fitnah ad-Dajjal. Maka dikatakan di sini yanzil minas sama, tiba-tiba turunlah Isa. Fayatlubud Dajjal, mencari Dajjal, fayaqtuluhu, dan membunuhnya. Wa yurihul muslimina minhu, dan mengistirahatkan kaum muslimin dari Dajjal. Padahal mereka sudah terkepung, sudah sempit. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang rinci bahwa kaum muslimin terkepung di Syam oleh Dajjal dan barisan tentaranya dari kalangan Yahudi dan dari kalangan ahlul ahwa. Kata para ulama bahwa ahlul ahwa ujung-ujungnya akan mengikuti Dajjal. Sudah dikepung kaum muslimin. Tiba-tiba pada fajar hari itu, ketika mereka akan salat subuh, sudah ada Isa. Disuruh untuk menjadi imam, dia menolak. Sebagian kalian sebagai imam, sebagian yang lain. Maka majulah. Maka yang menjadi imam adalah Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah dari turunan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian Isa bin Maryam ikut salat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yatawallal amr, setelah mengistirahatkan kaum muslimin dari Dajjal, ketika ditebas dengan pedangnya tiba-tiba meleleh seperti garam dalam air, seperti garam yang dimasukkan dalam air. Wa ya'dil fil ardh, kemudian memegang urusan, kemudian melakukan keadilan di muka bumi. Wa yaksirus salib, menghancurkan salib-salib yang dijadikan seperti sesembahan. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi-babi. Wa la yabqa dinun illa dinul Islam, dan ketika itu tidak ada lagi agama lain selain agama Islam. Bagaimana kaum Nasrani? Kaum Nasrani beriman pada Isa. Kaum Nasrani ikut Islam bersama Nabi Isa. Dan itu sudah ada dalam ayat Al-Quran. Masa sudah ada, Ustaz? Ada. Hanya kitanya hanya baca tapi gak jeli tentang maknanya. Disebutkan
oleh beberapa ulama dan dinukil oleh Syekh Rabi'. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa qauluhu ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa inna min ahlil kitabi la yu'minun atau la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sungguh dari kalangan ahli kitab pada suatu saat mereka pasti akan beriman sebelum matinya. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan nanti sebelum hari kiamat dia akan menjadi saksi. Siapa itu yang akan menjadi saksi? Dan siapa yang dikatakan akan mati? Nabi Isa alaihi salam. Niscaya mereka akan beriman sebelum matinya Isa alaihi salam. Dan nanti dia akan menjadi syahidan alaihim, akan menjadi saksi-saksi atas mereka. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa ikhtalafa ahli ta'wil fi ma'na dzalik. Ada memang perselisihan di antara para ahli tafsir. Maka sebagian mereka menyatakan yakni qabla mauti Isa. Qabla mauti, yakni qabla mauti Isa, dan tidaklah dari ahlul kitab kecuali mereka pasti akan beriman. Jama' apa mufrad? Yang belajar nahwu, kalimat wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bih. Walaupun dia man mufrad, yu'minan mufrad, tetapi dia dalam keadaan dengan man, artinya semua dari ahlul kitab. Mereka akan beriman. Tetapi kemudian qabla mautihi, mufrad, sebelum matinya. Ini matinya Isa ibni Maryam. Ini sekedar agar kita tahu bahwa kalau kita meyakini hadis dengan hadis, meyakini ayat dengan ayat, akan sinkron. Tetapi kalau kita menolak sesuatu hadis dengan akal, akan bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Seakan-akan dia menolak satu hadis yang ini nggak masuk akal, nggak mungkin, rasanya saya nggak bisa menerima karena ma'qul, nggak masuk akal yang ini. Apa akibatnya? Akibatnya terpaksa harus nolak juga yang ini, terpaksa harus nolak juga yang itu, terpaksa harus nolak. Akhirnya nolak sekian banyak hadis, karena hadis dengan hadis yang lain saling mendukung, saling menjelaskan. Akhirnya dengan dia menolak satu, terpaksa harus menolak sekian hadis dan menakwilkan sekian ayat. Ayat itu bukan ke sana tapi ke sini, ayat itu bukan ke sana tapi ke sini, untuk membela keyakinan awalnya, penolakan terhadap berita-berita Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka tidak ada satu agama pun ketika itu kecuali agama Islam. Tabtulul yahudiyah wan nasraniyah, akan runtuh semua agama Yahudi, agama Nasrani, wa diyanil kufur, dan semua agama-agama kafir, wala yabqa illa al-Islam, tidak tersisa kecuali Islam. Wa yaqumu bi syari'ati Muhammadin SAW, menghukumi dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Wa yakunu tabi'an lahu, dan Nabi Isa menjadi pengikut Imam Mahdi, yakni pengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Li'annahu la nabiyya ba'da Muhammadin SAW, karena tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Berarti ketika Isa turun, sudah masanya Nabi Muhammad. Beliau oleh salatu wassalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka turunnya sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal Masih innama yanzil tabi'an lirrasul. Maka Al-Masih Isa turun sebagai pengikut Rasul. Wa hakiman bi syari'atihi, dan akan menghukumi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dengan syariat Islam. Hadza huwa ma yakunu min dhuhurid dajjal. Inilah yang akan terjadi ketika munculnya Dajjal dan turunnya Al-Masih Isa. Tapi sudah diterangkan tentang Masih bagi Dajjal. Apa Masihnya Isa? Wa summiya Isa Masihan, dinamakan Isa juga Al-Masih dengan makna yang berbeda. Qila, dikatakan, li'annahu yamsah dal'aha fayabra' bi'idnillah. Karena Isa hanya mengusap saja orang yang sakit, sembuh sakitnya. Mengusap mata yang buta, tiba-tiba dia bisa melihat.
Wa hadza min mu'jizatih, dan ini mukjizatnya Nabi Isa yang mengusap penyakit-penyakit tiba-tiba sembuh. Maka dikatakan Al-Masih sang pengusap. Ada yang tadi masih Dajjal yang berkeliling dengan cepat. Anahu yamsah biyadihi 'alal a'ma. Beliau mengusap orang yang buta kemudian melihat. Mengusap al-abras, orang yang berpenyakit belang menjadi sembuh. Wal akmah juga demikian. Fayazulu maraduhu bimashatihi. Maka hilang penyakitnya dengan usapan Isa alaihi salam. Walidzalika sumyal masih. Bima'na al-masih. Dinamakan al-masih dari kata al-masih. Al-fa'il dengan al-fa'il. Maknanya sama. Hanya beda tekanan dan mubalaghah. Sebagaimana al-alim, apa artinya? Yang berilmu. Kalau al-alim juga berilmu. Hanya saja al-alim lebih. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala dengan sifat al-alimul khabir. Apa makna al-alim? Al-alim yang memiliki ilmu, tetapi yang maha memiliki ilmu. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Sedikit syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Sedangkan dalil-dalilnya sudah sangat lengkap kita bacakan pada kajian yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka syarah ini sungguhnya hanya penjelasan dari apa yang telah lewat atau kesimpulan dari apa yang telah lewat. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah.